Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Dewan Penguji, Ibu Kiki Ferawati SSI MStat, Ibu Dr. Randa Etik Sukronah MSI, Ibu Dr. Randa Yuliana Susanti MSI, dan Bapak Dr. Andes Isnandar Slamet MSc PhD. Perkenalkan, saya Aninda Pusparatri, NIM M07171012 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pemodelan Produksi Kedelai di Indonesia tahun 2019 dengan metode Least Trim Square (LTS) dan Least Median of Square (LMS). Kedelai adalah sumber protein yang digunakan untuk meningkatkan gizi oleh masyarakat Indonesia. Variasi pengelolaan kedelai mengakibatkan tingginya jumlah konsumsi kedelai di Indonesia. Nah, produksi kedelai di Indonesia sendiri hanya mampu memenuhi sekitar 30%, sedangkan untuk 70% didapatkan dengan cara mengimpor dari negara lain. Untuk itu, Indonesia perlu adanya peningkatan produksi kedelai, yaitu dapat dilakukan dengan cara kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap produksi kedelai. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kedelai diantaranya ada luas lahan sawah, ada jumlah benih kedelai, dan ada curah hujan. Regresi adalah suatu model matematis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Dalam menentukan estimator analisis regresi, biasanya digunakan metode OLS. Metode OLS dibutuhkan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu ada uji normalitas, ada uji homogestisitas, ada uji non-autokorelasi, dan ada uji non-multikolinearitas. Apabila uji asumsi klasik tersebut tidak dipenuhi, maka metode OLS akan mendapatkan kesimpulan yang kurang baik. Biasanya tidak dipenuhi karena adanya pencilan, maka kita harus melakukan deteksi pencilan. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan metode lain yang kuat terhadap pencilan. Metode tersebut biasa dikenal dengan metode Robust. Least Trim of Square atau LTS adalah metode penaksir regresi Robust dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat residu. Sedangkan Least Median Square atau LMS adalah metode penaksir regresi Robust dengan cara meminimumkan median dari kuadrat residu. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana model prediksi produksi kedelai di Indonesia menggunakan analisis regresi Robust dengan estimasi LTS. Dan yang kedua, bagaimana model prediksi produksi kedelai di Indonesia menggunakan analisis regresi Robust dengan estimasi LMS. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan model prediksi LTS dan LMS pada data produksi kedelai di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: yang pertama, menentukan model prediksi produksi kedelai di Indonesia menggunakan analisis regresi Robust dengan estimasi LTS. Yang kedua, menentukan model prediksi produksi kedelai di Indonesia menggunakan analisis regresi Robust dengan estimasi LMS. Dan yang ketiga, membandingkan model prediksi LTS dan LMS pada data produksi kedelai di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan untuk membantu petani kedelai instansi pemerintah di bidang pertanian untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia. Dan faktor-faktor yang diteliti ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia. Selain itu, penerapan ilmu statistika di bidang pertanian dan menambah wawasan tentang regresi Robust, estimasi LTS, dan estimasi LMS. Et al. Pada tahun 2016 melakukan penelitian dan didapatkan kesimpulan bahwa model estimasi LTS lebih baik daripada model estimasi MM karena memiliki nilai R-square yang tertinggi, yaitu 74,1%. Lalu ada penelitian Sodikin et al. Pada tahun 2018 memiliki kesimpulan model estimasi LTS lebih baik dibandingkan dengan metode MM karena memiliki nilai residu terkecil dan memiliki R-square tertinggi, yaitu 56%. Selain itu ada Kotima et al. Pada tahun 2020
melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa metode estimasi LMS lebih baik dibandingkan dengan metode MM karena memiliki nilai R-square tertinggi yaitu 98%. Analisis regresi adalah model matematis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Nah, berikut ini adalah model regresi linier berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji yang harus dipenuhi, yaitu ada uji normalitas, uji homomorfisitas, uji non-autokorelasi, dan yang terakhir adalah uji non-multikolinearitas. Data pencilan atau data outlier adalah data pengamatan yang berada jauh dari pengamatan-pengamatan yang lain. Pencilan ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan difference fit value fit atau DF-fit. Data akan dikatakan pencilan apabila nilai mutlak DF-fit lebih besar dari 2 akar P per N, dengan P adalah banyaknya parameter dan N adalah banyaknya pengamatan. Uji simultan atau uji F berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka paling tidak terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap model. Parsial atau uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka variabel independen ke I berpengaruh secara signifikan terhadap model. Koefisien determinasi adalah salah satu ukuran sederhana dan sering digunakan untuk menguji kualitas suatu persamaan regresi. Rumus R-square adalah JKR per JKT. Akai Key Information Criterion atau AIC dan Schwarz Information Criterion atau SIC adalah metode yang digunakan untuk menentukan model regresi terbaik. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai AIC dan SIC terkecil. Nilai AIC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, dan nilai SIC dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Regresi robust adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah pencilan. Apabila pada regresi linier memiliki model berdistribusi tidak normal, maka dapat digunakan regresi robust. Ada beberapa estimasi regresi robust diantaranya seperti estimasi M, S, MM, LMS, dan LTS. Estimasi LTS adalah metode penaksir regresi robust dengan cara meminimumkan jumlah residu kuadrat. Dan berikut ini adalah cara untuk mencari pembobot dari estimasi LTS. Estimasi LMS adalah metode penaksir parameter regresi robust dengan cara meminimumkan median dari kuadrat residu. Dan berikut ini adalah cara untuk mencari pembobot dari LMS. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia 2020 dan publikasi Setjen Pertanian RI, yaitu Statistik Sarana Pertanian tahun 2019. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Y, yaitu jumlah produksi kedelai dalam ton, X1 luas lahan sawah dalam hektar, X2 jumlah benih kedelai dalam ton, dan X3 curah hujan dalam milimeter. Langkah analisis pada penelitian ini, yang pertama dilakukan analisis ordinary least square atau OLS, dan yang kedua dilakukan uji asumsi klasik, yang ketiga mendeteksi pencilan, yang keempat mengestimasi regresi robust dengan estimasi LTS, dan yang kelima regresi robust estimasi LMS, dan yang terakhir menentukan model terbaik. Langkah-langkah estimasi LTS yang pertama dengan mengestimasi koefisien regresi beta head awal dengan OLS. Lalu yang kedua menghitung N kuadrat residual yang bersesuaian dengan beta head awal. Lalu yang ketiga menghitung nilai H. Dan yang keempat melakukan estimasi parameter beta head baru dengan H baru pengamatan. Lalu yang kelima menghitung beta head baru dan diulangi menghitung H berikutnya hingga konvergen.
Lalu yang keenam, menghitung pembobot WI. Dan yang ketujuh, mengestimasi koefisien regresi beta head LTS dengan pembobot WI. Langkah estimasi LMS yang pertama, mengestimasi koefisien regresi beta head awal dengan OLS. Yang kedua, menghitung nilai kuadrat residu. Yang ketiga, menghitung median dari kuadrat residu. Yang keempat, menghitung nilai H. Yang kelima, mengurutkan variabel berdasarkan kuadrat residu terkecil lalu dipotong dengan sesuai nilai H. Yang keenam, melakukan estimasi beta head baru menggunakan H pengamatan. Yang ketujuh, melakukan langkah pertama hingga keenam sampai didapatkan nilai beta head yang konvergen. Lalu yang kedelapan, menghitung pembobot WII. Dan yang kesembilan, mengestimasi koefisien regresi beta head LMS menggunakan pembobot WII. Pemodelan produksi kedelai di Indonesia tahun 2019 dengan OLS adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Didapatkan bahwa nilai D hitung lebih besar daripada D tabel atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka residu model regresi tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas tidak dipenuhi. Lalu yang kedua ada uji homogestestisitas. Didapatkan nilai Breusch-Pagan kurang dari chi-square tabel atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variansi residu bersifat homogen. Jadi asumsi homogestestisitas dipenuhi. Berikutnya adalah uji non-autokorelasi. Didapatkan bahwa nilai DU kurang dari nilai D kurang dari 4 min DU. Hal ini artinya tidak terdapat autokorelasi, maka asumsi non-autokorelasi dipenuhi. Berikutnya ada uji non-multikolinearitas. Didapatkan bahwa nilai VIF semua variabel kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Maka asumsi non-multikolinearitas dipenuhi. Pada uji normalitas ternyata tidak dipenuhi, maka akan dilakukan deteksi pencilan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat pencilan, yaitu pada data ketiga, data ke-12, data ke-15, dan data ke-18. Berikutnya adalah uji signifikansi untuk model OLS. Didapatkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak sehingga paling tidak ada satu variabel berpengaruh secara signifikan terhadap model. Lalu untuk uji parsial, didapatkan bahwa variabel jumlah benih kedelai dan curah hujan berpengaruh terhadap model regresi, dan variabel luas lahan sawah tidak berpengaruh terhadap model regresi. Pemodelan produksi kedelai di Indonesia pada tahun 2019 dengan estimasi LTS adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah uji signifikansi model estimasi LTS. Pada uji simultan didapatkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Selanjutnya ada uji parsial, yaitu untuk variabel X1, X2, dan X3. Untuk nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka variabel luas lahan sawah, jumlah benih kedelai, dan curah hujan berpengaruh terhadap model regresi. Pemodelan produksi kedelai di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan estimasi LMS adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah uji signifikansi model estimasi LMS. Pada uji simultan didapatkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak sehingga paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Lalu untuk uji parsial didapatkan bahwa nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai p-value kurang dari 0,05. Maka variabel luas lahan sawah, jumlah benih kedelai, dan curah hujan berpengaruh terhadap model regresi. Berikutnya adalah menentukan model terbaik. Untuk R-square didapatkan bahwa nilai R-square estimasi LTS lebih besar daripada nilai R-square estimasi LMS.
Sedangkan untuk nilai AIC didapatkan bahwa nilai AIC dan SIC estimasi LTS lebih kecil daripada nilai AIC dan SIC estimasi LMS. Sedangkan untuk estimasi LMS dan LTS memiliki jumlah variabel signifikan yang sama. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa model estimasi LTS lebih baik daripada model estimasi LMS untuk diterapkan pada data produksi kedelai di Indonesia pada tahun 2019. Didapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, pemodelan produksi kedelai di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan regresi robust estimasi LTS adalah YH sama dengan 2673 ditambah 0,01738 X1 ditambah 81,19 X2 dikurangi 11,19 X3. Lalu untuk kesimpulan yang kedua adalah pemodelan produksi kedelai di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan regresi robust estimasi LMS adalah YH sama dengan 16433 ditambah 0,0254 X1 ditambah 85,7 X2 min 6,84 X3. Lalu yang ketiga, pada data produksi kedelai di Indonesia tahun 2019 diperoleh kesimpulan bahwa estimasi LTS lebih baik daripada estimasi LMS untuk diterapkan pada data. Petani sebaiknya memperluas lahan dan mengolahnya secara maksimum untuk ditanami kedelai. Petani sebaiknya menanami kedelai di saat musim kemarau. Dan pemerintah sebaiknya melakukan upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dengan cara mengadakan penyuluhan budidaya kedelai. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan benih kedelai di Indonesia. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.